kelas pelatihan peningkatan keterampilan belajar institusional atau PTP yang dilaksanakan sejak 24 Juni hingga 1 Juli 2024 di Universitas Bengkulu. Baiklah, selengkapnya saya akan menyampaikan beberapa informasi terkait mata kuliah farmakoterapi sistem endokrin dan kardiovaskular yang saya ambil. Mata kuliah farmakoterapi sistem endokrin dan kardiovaskular merupakan salah satu mata kuliah wajib yang harus ditempuh oleh mahasiswa semester 4 program studi S1 Farmasi Universitas Bengkulu. Mata kuliah ini memiliki bobot 2 SKS teori yang akan membahas mengenai yang pertama penata laksanaan terapi penyakit endokrin dan kardiovaskular, dan yang kedua menganalisis masalah terkait obat, ketepatan terapi, dan keberhasilan terapi pada kasus penyakit endokrin dan kardiovaskular. Capaian pembelajaran pada mata kuliah farmakoterapi sistem endokrin dan kardiovaskular yaitu yang pertama, mahasiswa mampu mengambil keputusan secara tepat dalam konteks penyelesaian masalah di bidang keahliannya berdasarkan hasil analisis informasi dan data melalui interpretasi data klinik dan menganalisa keberhasilan terapi pada penyakit endokrin dan kardiovaskular. Yang kedua, mahasiswa mampu mengidentifikasi masalah terkait obat dan alternatif solusinya melalui kasus pada penyakit endokrin dan kardiovaskular. Dan yang ketiga, mahasiswa mampu menjelaskan pertimbangan pemilihan obat dalam kasus penyakit endokrin dan kardiovaskular. Pembelajaran pada mata kuliah farmakoterapi sistem endokrin dan kardiovaskular ini menggunakan metode hybrid, di mana dapat dilakukan secara online maupun secara offline. Jika dilakukan secara online, biasanya kami menggunakan Zoom Meeting, Google Meet, ataupun platform-platform lainnya. Selain itu, mata kuliah ini juga menggunakan Learning Management System, yaitu e-learning yang bisa diakses melalui elearning.unic.ac.id. Metode pembelajaran pada mata kuliah farmakoterapi sistem endokrin dan kardiovaskular ini adalah student center learning dengan menggunakan case method, yaitu metode pemecahan masalah melalui group discussion dan juga menggunakan metode-metode lainnya yang disesuaikan dengan materi-materi pada setiap pertemuannya. Sistem penilaian pada mata kuliah farmakoterapi sistem endokrin dan kardiovaskular ini melalui evaluasi di mana terdapat pembagian persentase antara tugas, baik itu tugas kelompok ataupun tugas mandiri, ujian tengah semester, dan ujian akhir semester. Selain itu juga ada diskusi secara luring yang dapat dilakukan oleh mahasiswa, di mana mahasiswa diperbolehkan untuk menghubungi saya sebagai dosen jika ingin mendiskusikan secara langsung mengenai pembelajaran farmakoterapi sistem endokrin dan kardiovaskular. Selain itu disediakan juga secara online melalui WhatsApp ataupun WhatsApp group yang dapat diakses atau digunakan oleh mahasiswa jika ingin berdiskusi dengan saya sebagai dosen di luar jam pengajaran. Selanjutnya, saya akan menampilkan video pembelajaran mata kuliah farmakoterapi sistem endokrin dan kardiovaskular dengan materi farmakoterapi diabetes mellitus. Baiklah, cukup sekian video pengantar mata kuliah farmakoterapi sistem endokrin dan kardiovaskular ini saya buat. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mana itu?
sebelumnya di farmakoterapi sistem pencernaan, pernafasan, kemudian saraf, ada farmakoterapi infeksi, kanker dan juga muskuloskeletal. Ini merupakan salah satu mata kuliah prasyarat, jadi sebelumnya kalian harus sudah mengambil mata kuliah anatomi fisiologinya, kemudian patofisiologi dan juga farmakologinya ya. Jadi di farmakoterapi itu tinggal lanjutan dari mata kuliah yang sudah kalian ambil di semester sebelumnya. Untuk mata kuliah farmakoterapi sistem endokrin dan kardiovaskular ini dia agak sedikit lebih ringan dengan farmakoterapi yang lainnya, karena ini hanya bobotnya 2 SKS. Kalau seperti biasa kan farmakoterapi yang lain itu dia bobotnya 3 SKS ya. Ini hanya 2 SKS teori, kemudian juga masih sama seperti farmakoterapi lainnya. Ini kita nanti metode pembelajarannya adalah studi kasus. Nanti akan ada beberapa kasus di setiap pertemuan yang harus kalian selesaikan, baik itu secara individu ataupun nanti secara berkelompok. Di mata kuliah ini saya akan mengajar yang kedua dengan video 6. Kemudian untuk capaian pembelajaran mata kuliah di mata kuliah farmakoterapi sistem endokrin dan kardiovaskular ini adalah yang mahasiswa mampu untuk menjalankan penata-laksanaan terapi dari gangguan sistem endokrin dan juga kardiovaskular, serta mampu untuk menerapkan konseling untuk pasien, serta menganalisa hal-hal yang dapat mempengaruhi keberhasilan dari terapi. Ini capaian lulusannya. Kemudian di bagian saya nanti dengan saya itu ada 8 pertemuan dari pertemuan 1 sampai 7 itu akan membahas mengenai farmakoterapi sistem endokrin. Kemudian pertemuan ke-8 itu kita akan UTS, lalu di pertemuan ke-9 sampai 15 akan dilanjutkan oleh Budona dengan materi farmakoterapi sistem kardiovaskular. Nanti di pertemuan ke-16 itu kalian UAS ya. Jadi nanti untuk komponen penilaiannya itu nanti ada tugas, baik tugas kelompok ataupun mandiri, lalu ada UTS dan juga UAS. Oke, untuk di mata kuliah saya, di bagian saya dari pertemuan 1 sampai 8. Jadi di pertemuan pertama kita, di pertemuan pertama dan kedua itu kita akan membahas tentang farmakoterapi diabetes mellitus. Kemudian di pertemuan ketiga itu tentang farmakoterapi dari penyakit gangguan tiroid. Apa contohnya gangguan tiroid? Hipotiroid, apa lagi? Hipotiroid, apa lagi? Penyakit pada gangguan tiroid yang matanya membelalak. Penyakit apa namanya? Apa namanya? Ada namanya penyakit Graves. Nah ya, penyakit Graves. Kemudian di pertemuan ke-4 sama 5 itu kita akan membahas mengenai farmakoterapi Cushing syndrome. Nanti dia ada
pembelajaran yang kalian. Siapa yang memberikan pendapat? Saya tuh Kira juga. jadi kalau di video tadi kan katanya pertama terbuka semua ya. Jadi mereka sudah langsung berpikir bahwa itu adalah jalan yang jauh. Dan mereka terus membuat kita bahwa itu adalah hal yang susah dan negatif. Pikiran negatif mereka selalu menguasai pikiran mereka pasti awal. Dan sebelumnya juga merasakan hal yang sama. Jadi semuanya itu kalau bicara yang awal tadi, mereka merasa itu sudah berat karena ada bawa-bawa di belakang. Terus yang kedua, kan pelatihnya kan sampai masa dan terus dimotivasi selama perjalanan selanjutnya menuju final akhirnya. Nah, jadi di sana kesimpulan yang bisa diambil itu kita tidak harus dan tidak boleh fokus kepada pikiran-pikiran negatif yang menguasai kita. Kita harus percaya kepada kemampuan kita dan percaya juga kepada diri kita yang yakin bahwa kita mampu melampaui apa yang kita pikirkan. Bahwa kita tidak perlu memikirkan semua hal yang berkaitan dengan pikiran-pikiran negatif yang menguasai diri. Oke, ada yang lain? Pendapat lain? Ini jangan berpikiran negatif ya. Yakin pada diri kita sendiri kalau sebenarnya kita itu mampu untuk melakukan lebih dari apa yang kita pikirkan. Jadi kita harus melakukan semua itu sampai limit terakhir dari kemampuan kita itu kita bisa kita mampu. Cuma karena tadi dari pikiran negatif nggak bisa jauh, bebannya berat gitu kan. Sama kalian tadi juga mau skripsi, ya kan? Skripsi itu bebannya berat nggak kira-kira? Sangat berat. Mulai dari penulisan judul, kemudian buat proposal, segala macam, belum lagi dengan drama-dramanya nanti. Jadi mungkin di pesan ini juga jangan mudah menyerah ya. Jangan melihat sesuatu itu kalau misalnya kalian merasa berat, ya kalian harus tetap coba apapun itu bagaimanapun caranya. Kalian harus push terus kemampuan kalian sampai limit kalian sampai nafas akhir. Oke, kita masuk ke materi tentang diabetes. Kira-kira kalau dari pengertian ini diabetes itu apa? Nanti kita melihat seperti apa? Dan dengan adanya otomatis dari toleransi glukosa. Terus intoleransi.
Ya, biasanya kalau intinya dari sini sama ya, bukan beda orang. Oke, kita menggunakan insulin untuk kita lihat ya, satu bisa itu lebih dari 1,5. Sebenarnya kalau di buku jarang sih, kalau kita ada karena teman-teman yang mahal juga, karena di kantor oleh BPS. Nah ini mungkin sudah
Fason. Pernah dengar nggak? Oke, kalau belum bisa apa dulu kan? Oke, ini tuh kayak oral pertama obat-obat yang meningkatkan sekresi insulin. Ada golongan populer dan juga dingin atau sedikit dan juga turunan dari efek alami. Kemudian ada sensitivitas insulin, jadi obat-obat yang dapat meningkatkan sensitivitas dari sel terhadap insulin. Ada guanid, tiazolidin, kemudian dapat membantu untuk memanfaatkan insulin secara efektif. Kemudian ada inhibitor katabolisme karbohidrat, itu termasuk inhibitor alfa glukosidase. Dia berarti untuk menekan absorpsi glukosa dan digunakan untuk mengendalikan hiperglikemik postprandial atau setelah makan. Nah ini namanya ini sumber Korea itu ada grigurin, omeprazolin, ada glifizin, gliftiazid, kemudian ada glifidon, jadi ada karbonhidrat, kemudian ada turunan fenolalanin. Ini yang tadinya formil golongan guanid, kemudian ada tiazolidin, ada rositazon, robitazon dan thiobutazon. Tadi yang akan bosan dia inhibitor alfa glukosidase. Nah ini tadi untuk algoritma pengobatan diabetes yang kedua. Ini yang pertama untuk pengobatan pertama ketika dia pertama kali dicek ada kalsiumnya pada 7,5 itu digunakan dulu dalam terapi. Kemudian 3 bulan dicek lagi HbA1c-nya, kalau belum mencapai target itu digunakan kombinasi 2 obat. 3 bulan cek lagi HbA1c belum mencapai target, ditambah kombinasi dengan 3 obat dan juga bisa digunakan insulin. Tapi kalau saya pas pertama kali cek dia sudah HbA1c-nya udah juga langsung menggunakan insulin. Gampang kan belajar diabetes? Amin, mau amin atau enggak? Amin terus saya kasih amin semuanya. Oke, ini kasusnya. Seorang pasien dengan diabetes 2A, 65 tahun,
semua?